Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 376. Yarden sedikit menyipitkan matanya ketika dia berpikir bahwa murid baru Penatua Yu telah mengalahkan Sielas dalam satu gerakan. Dia mulai curiga bahwa Dev sama sekali bukan murid yang direkrut oleh Penatua Yu, tetapi seorang ahli yang diundang dari luar, dan kemudian menerobos formasi untuk membantu Master Lama menghancurkan jiwa iblis. Dan alasan mengapa Dev tampaknya hanya memiliki kekuatan dari tingkat 4 di alam kesengsaraan transendensi jelas juga untuk menyembunyikan kekuatannya agar tidak ketahuan. Sial, aku tertipu. Ternyata mereka sudah lama berencana untuk menyembuhkan Master Lama. Yarden mengertakkan giginya, merasa bahwa dia telah dibodohi. Mereka yang dapat melewati lapisan formasi dan menghancurkan jiwa iblis sama sekali bukanlah generasi kaleng-kaleng. Agaknya, kali ini gunung berapi suci dibuka, Master Sekte Huo mungkin tidak bisa mendapatkan token api suci. Pihak lain jelas mengundang seorang ahli, dan sebagai tambahan, Master Lamamu sedang keluar dari gunung. Apakah Anda pikir Anda masih memiliki kesempatan untuk duduk sebagai Master Sekte? Penatua Tu bertanya pada Yarden. Yarden terdiam. Tentu saja dia tahu bahwa jika Tuan Lama itu keluar dari gunung, dia tidak akan memiliki kesempatan, belum lagi pihak lain telah merencanakannya sejak lama. Setelah beberapa saat merenung, Yarden menatap Penatua Tu dan bertanya. Ayo katakan, apa yang kamu inginkan? Tentu saja saya ingin bekerja sama dengan Master Sekte Huo. Kami akan membantu Master Sekte Huo membersihkan rintangan, sehingga Anda bisa mendapatkan token api suci dan duduk di posisi Master Sekte. Tentu saja, Master Sekte Huo juga harus memberi sebagian dari sumber daya gunung berapi suci untuk membiarkan Sekte Wajah Hantu saya untuk tinggal di Sekte Api Ungu. Penatua Tu menyatakan kondisi Sekte Wajah Hantu mereka. Biarkan aku memikirkannya. Yarden mengerutkan kening sedikit. Jika Anda setuju, itu sama saja dengan membawa serigala ke dalam rumah. Mungkin setelah sekian lama, seluruh Sekte Api Ungu telah menjadi Sekte Wajah Hantu. Pada saat itu, bahkan gunung berapi suci akan menjadi tempat sumber daya untuk Sekte Wajah Hantu. Saya dapat memberi Master Sekte Huo waktu untuk memikirkannya, tetapi saya khawatir Master Sekte Lama tidak akan memberi Anda waktu. Dengan kekuatan orang-orang kamu yang menjaga, diperkirakan mereka tidak akan bisa bertahan lama. Penatua Tu berkata. Yarden juga tahu bahwa dia meninggalkan sebagian untuk menghentikan para tetua dan murid, tapi itu hanya penundaan. Ketika dia memasuki gunung berapi suci dan mendapatkan token api suci, dia tidak akan takut. Jadi dia tidak meninggalkan terlalu banyak orang kuat. Kebanyakan dari mereka dibawa ke gunung berapi suci, lagi pula, mencari token api suci adalah hal yang paling penting. Tapi sekarang, sungai magma tiba-tiba muncul menghalangi jalan, dan hati Yarden semakin kacau ketika dia mengetahui bahwa Tuan Lama telah pulih. Oke, aku berjanji padamu. Yarden mengertakkan giginya untuk terakhir kalinya dan setuju. Hahaha, langkah Master Sekte Huo memang bijaksana. Bahkan putramu berasal dari Sekte Wajah Hantu kami. Pada saat itu, kita akan menjadi sebuah keluarga dan kita dapat mendukung satu sama lain. Penatua Tu tertawa terbahak-bahak. Jangan lupa apa yang kamu katakan, bantu aku mendapatkan token api suci untuk menjadi penguasa sekte ini. Sekarang saya harus menyeberangi sungai magma ini, dan ada orang yang menghalangi jalur Tuan Lama. Yarden berkata. Itu tidak masalah. Jika saya bisa datang, saya pasti bisa membantu Anda. Setelah Penatua Tu selesai berbicara, dia mengulurkan tangannya untuk melepas seringai dan membuangnya. Seringai itu tiba-tiba menjadi lebih besar di udara, seperti perahu terbang yang tergantung di udara. Pada saat yang sama, wajah bekas luka Penatua Tu juga terbuka. Sekarang kamu bisa naik dan terbang di atas sungai magma. Adapun murid-murid Tuan Lama, saya yang akan menghadapinya. Penatua Tu berkata. Ketika Yarden melihat ini, dia mengangguk, dia dan orang-orangnya melompat ke atas seringai itu. Saya melihat Penatua Tu membuat kabut hitam, dan kabut hitam itu menyeringai dan menuju ke sisi lain sungai magma. Melihat Yarden dan yang lainnya pergi, setelah tiba di sisi lain, sudut mulut Penatua Tu terangkat.
Bagaimana bisa sekte wajah hantu ditempatkan di bawah sekte lain? Sekarang ini baru langkah pertama. Cepat atau lambat, mereka akan menggantikan sekte api ungu dan sepenuhnya akan menempati gunung berapi suci. Pada saat ini, Penatua Yu dan yang lainnya juga mengalahkan semua orang di garis Yarden. Penatua Tian juga bukan lawan Penatua Yu, dan dia dikalahkan. Karena dia juga seorang murid sekte api ungu, dia tidak mati, kecuali beberapa orang yang terluka, nyawa mereka tidak dalam bahaya. Mulut Penatua Tian berdarah, tetapi dia berkata dengan semangat, tidak ada gunanya bagimu untuk mengejar ketinggalan sekarang. Tuan Huo dan yang lainnya seharusnya sudah memasuki gunung berapi suci sejak lama, dan mungkin mereka telah memperoleh token api suci sejak lama. Terima saja nasibmu. Jika kamu memilih untuk mengikuti Tuan Huo sekarang, aku masih bisa memberikan kata-kata yang baik untukmu. Bahkan jika Yarden mendapatkan token api suci, itu tidak akan bisa mengenalinya sebagai tuannya. Penatua Yu meludah dengan keras, dan kemudian memandangnya. Dia berkata kepada Lydia, "Nona, ayo kita segera menyusul." "Baik." Lydia mengangguk. Sekelompok orang dengan cepat menuju ke arah gunung berapi suci, tetapi ketika mereka hendak mencapai kaki gunung berapi suci, lusinan aura tiba-tiba datang ke arah mereka. Apakah Yarden dan yang lainnya sudah mendapatkan token api suci dan kembali? Lydia berkata dengan ekspresi dingin. Tidak mungkin secepat itu, kan? Penatua Yu juga sedikit mengernyit. Dia tidak percaya bahwa Yarden akan mendapatkan token api suci secepat itu. Namun saat ini, siapa yang datang dari arah gunung suci tersebut? Mereka bukan Yarden dan yang lainnya, mereka adalah pembudidaya iblis. Kata Dev dengan ekspresi tegas. Pembudidaya iblis? Penatua Yu dan Lydia berkata serempak. Adik laki-laki, mengapa ada pembudidaya iblis di sini? Casper bertanya. Bagaimana saya tahu? Saya yang seharusnya bertanya kepada Anda, tetapi orang-orang ini memang pembudidaya iblis. Saya bisa merasakan aura mereka. Kata Dev. Pembudidaya iblis? Mengapa pembudidaya iblis datang ke sini? Lydia juga sangat bingung. Mungkinkah orang-orang dari sekte wajah hantu? Orang-orang dari sekte wajah hantu telah lama memata-matai gunung berapi suci kita. Kali ini gunung berapi suci itu tiba-tiba aktif, mungkin orang-orang dari sekte wajah hantu akan datang untuk merebut hak untuk menggunakan gunung berapi suci. Penatua Yu sedikit bingung, berkata dengan gugup. Segera setelah Penatua Yu selesai berbicara, lusinan sosok terlihat turun di depan mereka. Semua orang memakai topeng, dan mereka memang anggota dari sekte wajah hantu. Sekte wajah hantu? Itu benar-benar kalian? Penatua Yu melihat orang-orang itu datang dan tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Selama bertahun-tahun, sekte api ungu telah bertarung secara terbuka dan diam-diam dengan sekte wajah hantu. Penatua Yu, Anda terburu-buru untuk pergi ke gunung berapi suci. Mungkinkah sekte api ungu Anda sedang mengalami pertengkaran internal? Kata Penatua Tu sambil tersenyum dingin. Penatua Yu melihat wajah mengerikan Penatua Tu dari sekte wajah hantu dan merasa mual sepanjang waktu. Ini masalah sekte api ungu kami dan tidak ada hubungannya denganmu. Jika kamu tidak ingin mati, segera bawa orang-orangmu keluar dari sini. Kata Penatua Yu dengan dingin kepada Penatua Tu. Bagaimana mungkin itu tidak ada hubungannya dengan saya? Saya diundang oleh sekte api ungu Anda, dan secara pribadi diundang oleh Master Sekte Huo Anda. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu tidak ada hubungannya dengan saya? Kata Penatua Tu sambil tersenyum. Begitu kata-kata ini keluar, Penatua Yu dan anggota sekte api ungu lainnya semuanya tercengang, dan kemudian mata mereka bersinar karena amarah dan mereka sangat marah. Yarden ini sangat berani sehingga dia berani berkolusi secara terbuka dengan sekte wajah hantu. Dia tidak layak menjadi pemimpin sekte, bahkan penjabat sementara pemimpin sekte pun tidak. Penatua Yu juga melihat wajahnya, saya benar-benar tidak menyangka bahwa Yarden akan mengkhianati sekte api ungu dan berkolusi dengan Anda para pembudidaya iblis. Kali ini bukan hanya perselisihan antara para pemimpin sekte. Kita harus membasmi pengkhianat Yarden. Hahaha, kamu benar-benar pandai berbohong. Saat aku membunuhmu, Yarden akan membiarkan sekte wajah hantu kami tinggal di sekte api ungu dan menggunakan sumber daya gunung berapi ilahi.
Penatua Tu tertawa. Sialan Yarden, beraninya dia menyetujui permintaan seperti itu? Saat Lydia mendengar ini, wajahnya memerah karena marah. Sepertinya kalian sudah lama berhubungan satu sama lain. Degan memiliki auramu di tubuhnya. Dia pasti telah direkrut oleh sekte wajah hantumu setelah dia dikeluarkan dari sekte api ungu. Dan jiwa iblis di tubuh Tuan Lama juga disediakan oleh sekte wajah hantumu, kan? Dev memandang ke arah Penatua Tu dan bertanya dengan ringan. Penatua Tu tidak pernah melihat Dev secara langsung. Bagaimanapun, Dev masih terlalu muda dan tidak terlalu kuat. Dia menganggap Dev sebagai murid biasa dari sekte api ungu. Bagaimana kamu tahu? Mengingat kamu masih muda dan hanya memiliki kekuatan alam kesengsaraan transendensi tingkat keempat, aku tidak menyangka kamu bisa mengamati dengan sangat cermat. Degan memang direkrut oleh kami. Kami membawa dia masuk untuk menjalankan rencana hari ini. Juga, jiwa iblis memang disediakan oleh kami, tetapi dihancurkan oleh orang lain. Saya tidak menyangka bahwa sekte api ungu masih memiliki ahli seperti itu. Kata Penatua Tu. Sejujurnya, akulah yang menghancurkan jiwa iblis itu. Jika aku bisa menghancurkan jiwa iblismu, aku juga bisa menghancurkanmu. Kata Dev dengan tenang. Apakah itu kamu? Penatua Tu memandang Dev dengan tidak percaya. Kamu hanya berada di alam kesengsaraan tingkat keempat, bagaimana kamu bisa melakukan itu? Saya memang hanya tingkat 4 di alam kesengsaraan transendensi, tapi saya berspesialisasi dalam menangani pembudidaya iblis. Kekuatan saya cukup untuk membunuhmu. Kata Dev sambil tersenyum. Kamu terlalu banyak bicara. Penatua Tu mendengus dingin. Nona, Dev, kalian berdua pergi ke gunung berapi suci untuk mencegah Yarden mendapatkan token api suci. Orang-orang dari sekte wajah hantu, serahkan saja kepadaku. Penatua Yu dan lainnya akan menghadapi orang-orang dari sekte wajah hantu dan meminta Dev untuk menemani Lydia pergi ke gunung berapi. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Kata Penatua Tu. Penatua Yu tiba-tiba melompat, semburan cahaya spiritual keluar dari tubuhnya, dan kemudian meninju naga api. Naga api meledak di depan Penatua Tu dan yang lainnya, dan nyala api menyerbu ke arah orang-orang dari sekte wajah hantu. Penatua Yu bertindak lebih dulu untuk menciptakan peluang bagi Dev dan Lydia untuk pergi. Tipuan yang luar biasa. Penatua Tu mendengus dingin, lalu melambaikan tangannya, dan sebuah tangan besar tiba-tiba muncul di udara, dan telapak tangannya mengarah ke lautan api seperti gunung. Dengan serangan telapak tangan ini, lautan api yang membara langsung tertutupi, dan apinya langsung padam. Penatua Yu tampak terkejut. Kekuatan Penatua Tu tampaknya lebih unggul darinya. Ketika Dev dan Lydia melihat ini, mereka juga tahu bahwa kecuali anggota sekte wajah hantu ini bisa ditangani, mereka mungkin tidak dapat melarikan diri. Terutama karena mereka berdua pergi ke gunung berapi suci, mereka mungkin tidak bisa menghentikan Yarden. Ayo kita lakukan bersama-sama dan bunuh sekte wajah hantu dulu. Teriak Lydia, lalu semua orang dari sekte api ungu menyerbu ke depan. Untuk sesaat, sekte api ungu dan sekte wajah hantu bertarung bersama, dan Dev mengeluarkan cambuk ajaib tanpa ragu-ragu. Saat ini, Dev tidak takut mengungkapkan identitasnya, dan cambuk ajaib di tangannya berderak. Para pembudidaya iblis yang dipukuli berteriak beberapa saat. Bagaimanapun, cambuk ajaib secara khusus ditujukan pada para penggarap iblis, dan serangannya ditujukan pada kesadaran spiritual para penggarap iblis, yang membuat orang-orang sekte wajah hantu ini pusing. Lydia melihat cambuk ajaib di tangan Dev, dan dia kesurupan sejenak. Dia sepertinya ingat bahwa Dev memiliki cambuk ajaib di tangannya. Lydia memberikan perhatian khusus pada Dev. Bagaimanapun, Dev adalah idolanya. Mungkinkah dia benar-benar Dev? Lydia menatap Dev dengan tatapan kosong. Apa yang kamu lihat? Jika kamu tidak mengambil tindakan, akan terlambat untuk menghentikan Yarden. Dev melihat Lydia menatapnya dengan bingung, jadi dia berkata. Lydia bereaksi dan segera mulai mengambil tindakan. Tepat ketika Dev menggunakan cambuk ajaib untuk membunuh semua orang, seberkas cahaya transparan tiba-tiba datang ke arahnya. Sinar cahaya ini begitu cepat hingga mencapai bagian atas kepala Dev sebelum dia bisa bereaksi. Baru kemudian Dev melihat ada jimat wajah hantu di udara.
Cahaya bersinar dari jimat wajah hantu ini. Dan seorang pria berlengan panjang sedang menatap Dev dengan dingin. Tubuhnya melayang di udara, dan wajahnya sangat pucat, seperti wajah orang mati. Dengan mata dingin dan ekspresi setengah tersenyum, Dev merasa sedikit berbulu. Kamu baru berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat keempat, tetapi kamu sebenarnya memiliki senjata ajaib seperti cambuk iblis di tanganmu. Jika tebakanku benar, kamu pastilah Dev Chen yang diburu oleh aliansi penyegelan iblis dengan persembahan 100 tahun, kan? Pria itu berkata dengan dingin. Ekspresi Dev tiba-tiba berubah, dan dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, saya kakekmu, dan saya bahkan tidak tahu siapa Dev Chen itu. Dev tidak bisa mengakuinya. Kata-kata pria itu mengejutkan Penatua Yu, Lydia, Casper dan lainnya yang sedang bertarung. Mereka juga telah mendengar nama Dev, dan aliansi penyegel iblis telah menggunakan persembahan selama ratusan tahun untuk mengejar Dev. Hal ini telah lama diketahui semua orang, termasuk seluruh dunia surga dan manusia. Sekarang Dev berada tepat di depan mereka, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Namun, Dev tidak mengakuinya sama sekali, yang membuat mereka sedikit ragu-ragu. Hahaha, apakah kamu benar atau tidak? Aku akan menggunakan kepalamu untuk mencoba mendapatkan hadiah dari aliansi penyegelan iblis. Setelah pria itu mengatakan itu, dia bergegas menuju Dev. Adik laki-laki. Ketika Lydia melihat ini, dia memiliki hubungan keluarga dengan Dev dan ingin membantu Dev, tetapi dia terjerat oleh orang-orang dari sekte wajah hantu dan tidak punya cara untuk melarikan diri. Segera, garis kabut hitam mulai menyebar di sekitar Dev, membungkusnya. Ketika semua orang melihat adegan ini, mereka semua mengkhawatirkan Dev. Tapi sekarang mereka semua dalam masalah, dan tidak ada yang bisa membantu Dev. Dev terbungkus kabut hitam dan tidak panik sama sekali. Dia tidak takut pada pria di depannya. Dia mengkhawatirkan orang lain sekarang. Jika pertarungan terus berlanjut seperti ini, Penatua Yu dan yang lainnya pasti akan dirugikan, dan mungkin seluruh pasukan akan dimusnahkan. Ini bukanlah yang ingin dilihat Dev. Kakak senior, kakak perempuan, saya akan membantu Anda menghentikan orang-orang ini sebentar lagi. Anda segera pergi ke gunung berapi suci. Jangan melihat ke belakang, dan tinggalkan saya sendiri. Saya punya cara untuk melarikan diri, dan mereka tidak bisa melakukan apapun padaku. Dev mengirim pesan ke Lydia dan yang lainnya dan meminta mereka melarikan diri secepat mungkin. Melawan orang-orang dari sekte wajah hantu tidak akan ada gunanya sama sekali. Namun, Lydia dan yang lainnya sangat penasaran. Mereka tidak mengerti bagaimana Dev, biksu di alam kesengsaraan transendensi tingkat 4, dapat menghentikan lusinan orang dari sekte wajah hantu. Anda harus tahu bahwa Penatua Tu dari sekte wajah hantu adalah biksu di alam Mahayana. Tepat ketika semua orang bertanya-tanya bagaimana Dev dapat membantu mereka menghentikan anggota sekte wajah hantu ini, sesosok tubuh tiba-tiba keluar dari kabut hitam. Ketika pria dari sekte wajah hantu melihat ini, dia menamparnya dengan telapak tangannya. Dia mengira Devlah yang bergegas keluar. Tapi ketika dia menampar lawannya dengan telapak tangannya, pria sekte wajah hantu itu segera menyesalinya. Karena dia merasa seolah-olah telapak tangannya membentur dinding besi, dan seluruh tubuhnya terguncang hingga lengannya mati rasa. Setelah diperiksa lebih dekat, dia menemukan bahwa sosok itu sebenarnya adalah boneka. Saat dia tertegun, boneka itu meledak. Tinju besar yang menyala-nyala menghantam pria sekte wajah hantu itu dan menjatuhkannya. Dev melambaikan tangannya, dan kabut hitam langsung menghilang. Semua orang berhenti pada saat yang sama dan memandang boneka Dev dengan tidak percaya. Boneka yang luar biasa ini sangat kuat. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa inti penggerak boneka ini adalah esensi api pamungkas dari Raja Bintang Api. Esensi api pamungkas ini mungkin lebih kuat daripada token api suci dari gunung berapi suci. Kalau benda seperti ini digunakan pada boneka, bagaimana mungkin bonekanya tidak keren? Dev mengarahkan boneka itu untuk menyerang Penatua Tu, dan kemudian dia melambaikan cambuk ajaib di tangannya, dan api membakar di sekitar cambuk ajaib itu. Kalian cepat pergi! Teriak Dev. Setelah Penatua Yu dan yang lainnya tertegun sejenak, mereka segera melompat dan langsung menuju gunung berapi suci.
Mereka juga tahu bahwa jika mereka tertahan oleh sekte wajah hantu, mereka tidak akan bisa menghentikan Yarden yang ingin mendapatkan token api suci. Hentikan mereka dan jangan biarkan mereka melarikan diri. Penatua itu berteriak, tetapi dia tertahan oleh boneka itu dan tidak bisa melepaskan tangannya sama sekali. Murid sekte wajah hantu lainnya ingin menghentikan mereka, tetapi Dev menggunakan cambuk ajaib untuk menghentikan mereka. Dan bintang dari asal mula ilusi Dev terus berkedip, dan formasi ilusi besar muncul. Meskipun formasi ilusi tidak dapat melukai murid-murid sekte wajah hantu ini, itu dapat menghalangi tindakan mereka. Untuk sementara waktu, semua murid sekte wajah hantu terjebak dalam formasi ilusi, dan tidak ada cara untuk menghentikan mereka. Penatua Yu dan Lydia memimpin orang-orang menuju gunung berapi suci dengan cepat. Lydia menoleh ke belakang dari waktu ke waktu, jelas mengkhawatirkan Dev. Melihat waktunya hampir habis, Dev tiba-tiba melambaikan tangannya dan memanggil kembali boneka itu. Dia tidak ingin bonekanya rusak. Jika hanya merusak esensi api, itu tidak akan merepotkan, dia bisa mendapatkannya kapan saja. Saat dia menarik boneka itu, Dev mengaktifkan langkah pengendalian api. Terlihat api menyala di bawah telapak kakinya, dan kemudian seluruh tubuh Dev tampak menghilang begitu saja, merobek kehampaan. Kemudian muncul beberapa mil jauhnya dalam sekejap. Alasan mengapa Dev berani tinggal sendirian untuk melawan adalah karena langkah pengendalian apinya. Ini adalah keunggulannya, bahkan jika dia tidak bisa melawan, tapi dia juga bisa kabur. Saat api pamungkas menyala, Dev menjadi semakin mahir dalam langkah pengendalian apinya, dan seluruh tubuhnya melompat ke angkasa seolah-olah dia sedang berteleportasi. Dan, penatua itu dari sekte wajah hantu tampak bingung saat dia melihat kemajuan lompatan Dev di luar angkasa. Teknik apa itu? Kenapa bisa secepat itu? Penatua itu mengusap matanya. Sebagai seorang biksu di alam Mahayana, dia tidak dapat mencapai kecepatan ini, tidak peduli seberapa cepat dia masih dapat melihat sebuah bayangan. Tapi dia tidak bisa melihat penampakan bayangan Dev sama sekali. Sepertinya bayangan Dev itu menghilang seketika dan kemudian muncul di tempat lain dalam sekejap. Kecepatan seperti ini tidak bisa dijelaskan hanya dengan menjadi cepat. Dalam hal kecepatan Dev saja, seorang biksu di alam kesengsaraan transendensi tingkat 4 jauh lebih unggul dari master seperti dia yang berada di alam Mahayana. Penatua itu berjuang untuk mengejar, dan beberapa murid sekte wajah hantu juga menerobos ilusi dan mengejar Dev. Dev tersenyum dingin. Dengan langkah pengendalian api ini, dia tidak takut sama sekali dan bisa sepenuhnya menghindari berurusan dengan orang-orang dari sekte wajah hantu. Kemudian terlihat Dev mengeluarkan pedang pembunuh naga, dan kemudian tubuhnya melintas dan tiba-tiba muncul di depan murid-murid sekte wajah hantu. Lalu ketika dia mengayunkan pedang pembunuh naga, dan cahaya pedang emas melintas, merobek kekosongan. Para murid sekte wajah hantu itu tidak punya waktu untuk menghindar. Mereka juga tidak menyangka bahwa orang ini, Dev, akan tiba-tiba muncul kembali alih-alih melarikan diri. Dev berbalik dan muncul di depan mereka. Ditemani oleh beberapa teriakan, murid sekte wajah hantu yang tergesa-gesa itu dipotong menjadi 2 oleh pedang Dev, dan bau darah langsung memenuhi udara. Tepat setelah Dev menebas dengan pedangnya, tubuhnya menghilang lagi. Ketika penatua itu melihat pemandangan ini, wajahnya memerah karena marah dan dia meraung keras, "Kamu adalah Dev Chen, beraninya kamu menyangkal hal itu hari ini. Aku akan membunuhmu." Saat Dev mengeluarkan pedang pembunuh naga, dia sudah mengerti bahwa pihak lain pasti bisa mengetahui identitasnya. Tapi Dev tidak peduli. Bagaimanapun, hanya ada orang-orang dari sekte wajah hantu di sini, bukan sekte api ungu. Ketika saatnya tiba, tidak peduli apa yang dikatakan orang-orang dari sekte wajah hantu, dia tidak perlu mengakuinya. Bagaimanapun, pedang pembunuh naga adalah pedang roh milik Dev. Saat dia mengeluarkan pedang pembunuh naga, identitas Dev pasti akan terungkap. "Benar sekali, akulah Dev Chen, apa yang dapat kalian lakukan terhadapku? Kalian hanya orang bodoh, dan kalian ingin menggunakan kepalaku untuk mendapatkan imbalan dari aliansi penyegelan iblis? Tahukah kalian, bukankah aliansi penyegelan iblis dibentuk secara khusus untuk menangani para penggarap iblis sepertimu?" Dev dengan sengaja membuat kesal penatua itu dan mencegahnya bekerja sama dengan aliansi penyegelan iblis.
Secara terbuka, aliansi penyegelan iblis akan membunuh kami para penggarap iblis, tapi di balik layar mereka telah menegosiasikan kerja sama berkali-kali. Keluarga Feng di wilayah tengah adalah keluarga bawahan dari aliansi penyegelan iblis. Mereka telah lama berdiskusi dengan kami untuk membunuhmu. Aku tidak menyangka kamu menyembunyikan diri di sekte api ungu, tapi aku menemukanmu hari ini. Itu adalah berkah dari sekte wajah hantu kami. Penatua Tu mendengus dingin, jelas tidak peduli dengan provokasi Dev. Ketika Dev mendengar apa yang dikatakan Penatua Tu, dia hanya bisa sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka bahwa untuk membunuhnya, aliansi penyegelan iblis ini akan mulai bekerja sama dengan pembudidaya iblis. Kita tahu, aliansi penyegelan iblis sebelumnya sangat sombong dan mendominasi, dan setiap pembudidaya iblis yang tidak patuh akan dihancurkan dan dipaksa untuk menyerah. Namun sekarang, mereka benar-benar mulai bernegosiasi dengan pembudidaya iblis. Dengan sedikit kemampuanmu, kamu tidak akan bisa membunuhku sama sekali. Dev tersenyum dingin. Benarkah? Setelah Penatua Tu mengatakan ini, dia langsung melompat, dan dunia langsung menjadi gelap. Kemudian rantai aura hitam yang tak terhitung jumlahnya, dengan api menyala di atasnya, melonjak menuju Dev. Rantai aura ini, seperti tentakel, tampak hidup. Dalam sekejap, dia sudah berada di atas kepala Dev. Rantai energi spiritual yang menutupi langit dan matahari telah menghalangi semua jalan keluar Dev. Hal ini berlaku bahkan dari jarak bermil-mil jauhnya. Karena Penatua Tu dapat melihat bahwa setiap kali Dev melompat keluar angkasa, jaraknya hanya beberapa mil. Jadi kali ini dia menempuh radius beberapa mil, dan Dev tidak dapat melarikan diri sama sekali. Rantai energi spiritual ini sangat cepat, menutupi langit dan matahari, sehingga Dev tidak punya waktu untuk bereaksi. Melihat tatapan Dev yang tak terhindarkan, bibir Penatua Tu terangkat. Menurutnya, Dev harus mati. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa dia juga adalah biksu di alam Mahayana, tetapi dia tidak bisa menghadapi biksu muda yang berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat keempat. Tetapi ketika Dev melihat rantai energi spiritual itu, ekspresinya tidak panik. Rantai energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya terbakar dengan api dan menuju ke arah Dev, tetapi ketika mereka tiba di depan mata Dev, tubuh Dev sedikit bergetar. Cahaya putih yang terlihat dengan mata telanjang menyala, dan kemudian rantai energi spiritual itu tiba-tiba berhenti bergerak, dan bahkan api pamungkas di atas pun berhenti berdetak. Seolah seluruh ruang dan waktu telah berhenti. Apa? Kamu sebenarnya tahu cara menghentikan waktu. Apakah kamu sudah memahami asal-usul waktu? Penatua Tu terkejut. Dev tersenyum dingin, menghilang seketika, dan kemudian muncul beberapa mil jauhnya. Dev telah memahami asal-usul waktu, tetapi dia masih tidak dapat menghentikan waktu sepenuhnya. Apa yang baru saja dia gunakan adalah api es terdingin. Rantai energi spiritual dan api pamungkas semuanya membeku, dan sepertinya waktu dan ruang telah berhenti. Dengan cara ini, Penatua Tu akan ragu dan tidak berani bertindak gegabah. Mampu menghentikan waktu adalah metode keluarga peri. Ini bukanlah sesuatu yang dapat digunakan oleh para biksu seperti mereka di dunia surga dan manusia. Sekarang Dev benar-benar menunjukkannya. Tepat ketika Penatua Tu sedikit linglung, pria yang awalnya bertarung dengan Dev tiba-tiba berteriak, "Penatua Tu, ini bukan waktu yang berhenti, tetapi rantai energi spiritual dibekukan." Satu kalimat mengingatkan Penatua Tu, dan tentu saja, dia merasakan hawa dingin yang kuat dari rantai energi spiritual. Anak itu masih ingin menggertakku. Penatua Tu menyipitkan matanya, dan niat membunuh keluar dari dirinya. Terlihat mata Penatua Tu berubah menjadi warna gelap, dan pada saat yang sama, api hitam memenuhi udara di sekitarnya, dan di antara api hitam ini, beberapa sosok perlahan muncul. Tidak peduli seberapa cepatnya kamu, apakah kamu masih bisa lebih cepat dari jiwa iblis? Penatua Tu mendengus dingin. Kita semua tahu bahwa jiwa iblis tidak dibatasi oleh hukum dan bisa sangat cepat. Bagaimanapun, mereka tidak memiliki tubuh fisik, mereka hanyalah tubuh roh. Beberapa jiwa iblis bergegas menuju Dev dalam sekejap, begitu cepatnya sehingga mereka bahkan tidak bisa terlihat dengan jelas. Suara mendesing. Jiwa iblis ini seperti anak panah,
langsung menghilang ke dalam kehampaan, dan kemudian muncul di kejauhan. Penatua Tu mengikuti di belakang jiwa-jiwa iblis ini. Dev mengerutkan kening. Dia bisa merasakan bahaya yang datang. Kemudian dia memulai langkah pengendalian api dan tubuhnya menghilang dari tempatnya lagi. Tetapi pada saat Dev menghilang dalam sekejap, jiwa iblis itu juga muncul di tempat Dev baru saja berdiri, dan beberapa jiwa iblis juga menghilang dalam sekejap. Wajah Dev dingin. Dia tidak menyangka Penatua Tu dari sekte wajah hantu memiliki metode seperti itu. Saat ini, Dev tidak tahu apa itu, tetapi kecepatan mereka tidak kalah dengan miliknya. Tepat ketika Dev mengambil langkah maju dan sosoknya muncul lagi, beberapa jiwa iblis muncul di atas kepala Dev. Jiwa iblis? Dev sedikit terkejut saat melihat apa yang terjadi selanjutnya. Dia tidak dapat membayangkan bahwa Penatua Tu dapat mengendalikan beberapa jiwa iblis pada saat yang bersamaan. Beberapa jiwa iblis meraung dengan ekspresi ganas. Meskipun jiwa iblis ini terlihat sangat menakutkan, Dev tidak merasakan krisis yang sama sekarang. Anda harus tahu bahwa satu-satunya hal yang dapat membahayakan bagi seorang biksu adalah lautan kesadaran. Jiwa iblis tidak dapat membahayakan tubuh fisik Dev, juga tidak dapat menyerang tubuh fisik Dev. Ia hanya dapat menyerang lautan kesadaran Dev, tetapi lautan kesadaran Dev tidak semudah itu untuk diserang. Selain Raja Iblis Awan Merah yang bersemayam di lautan kesadaran, ada juga buku harta karun seperti kode emas besar surgawi. Senior, bisakah kamu menangani jiwa iblis ini? Dev bertanya pada Raja Iblis Awan Merah. Apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu menampar wajahku? Kamu menanyakan hal seperti itu? Jangan bicara tentang jiwa iblis ini, bahkan jiwa iblis dari Raja Iblis Api di dunia surga, aku akan menghajarnya. Raja Iblis Awan Merah berkata dengan nada meremehkan. Senior sangat hebat. Saat ini, Dev hanya bisa memuji Raja Iblis Awan Merah. Dia suka menyombongkan diri, jadi biarkan dia menyombongkan diri 2 kali. Beberapa jiwa iblis mengepung Dev dan langsung mengalir ke tubuh Dev. Segera, mereka bergegas ke lautan kesadaran Dev. Melihat Dev dirasuki oleh jiwa iblis, Penatua Tu tertawa bangga. Bahkan jika lautan kesadaranmu sangat kuat, aku tidak percaya jiwa iblis ini tidak dapat menaklukkanmu. Penatua Tu perlahan berjalan menuju Dev. Ketika Dev melihat ke arah Penatua Tu yang mendekat, dia tiba-tiba memiliki sebuah rencana di benaknya. Matanya langsung menjadi tidak bernyawa, seolah-olah lautan kesadarannya sedang dikendalikan oleh jiwa iblis. Tetapi saat ini, setelah jiwa iblis itu memasuki lautan kesadaran Dev, mereka semua menyesalinya. Mereka semua berteriak dan dipukuli hingga berkeping-keping oleh Raja Iblis Awan Merah dengan lambaian tangannya. Ini sama sekali bukan lawan pada level yang sama. Meskipun Raja Iblis Awan Merah hanyalah secercah jiwa yang tersisa saat ini, meski begitu, dia tidak sebanding dengan jiwa para penggarap iblis di alam dunia surga dan manusia. Penatua Tu berjalan ke arah Dev saat ini dan tidak bisa menahan senyum dingin ketika dia melihat mata Dev tidak bernyawa dan dia tampak seperti boneka. Jiwa iblis Penatua Tu masih sangat kuat. Tidak peduli seberapa kuat orang ini, jika lautan kesadaran tidaklah kuat, itu tidak akan berguna. Pria dari sekte wajah hantu juga menyusul, dan kemudian memuji Penatua Tu. Perjalanan ini benar-benar bermanfaat. Kita tidak hanya menegosiasikan persyaratan dengan sekte api ungu, kita juga menduga bahwa kita telah menangkap Dev ini. Sekarang kita dapat menemukan aliansi penyegelan iblis itu dengan mendapatkan imbalan selama 100 tahun. Sekarang bawa anak ini kembali ke sekte, dan aku akan mengejar orang-orang dari kelompok pengikut pemimpin sekte lama di sekte api ungu. Kita tidak boleh membiarkan mereka menyebabkan masalah. Kata Penatua Tu kepada pria itu. Bagaimanapun, Dev sekarang dikendalikan oleh jiwa iblis, dan dia tidak berbeda dengan orang bodoh, jadi siapapun bisa membawanya pergi Dev. Baik. Pria itu mengangguk, lalu berjalan ke arah Dev dan melambai, ikutlah denganku. Dev menggerakkan langkahnya secara mekanis, mengikuti di belakang pria itu. Penatua Tu memimpin anak buahnya untuk mengejar Penatua Yu dan yang lainnya. Tapi saat Dev mengikuti pria itu beberapa langkah, sudut mulutnya tiba-tiba terangkat, dan matanya yang awalnya tanpa ekspresi sekarang menunjukkan sedikit rasa dingin. Pedang pembunuh naga tiba-tiba muncul di tangan Dev, diikuti dengan tebasan.
Potongan ini langsung memotong kepala pria yang berjalan di depan. Pria itu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Dia selalu mengira Dev sedang dikendalikan saat ini, jadi dia melonggarkan kewaspadaannya. Siapa sangka Dev sebenarnya hanya berpura-pura. Dasar idiot, kamu telah dibodohi. Beberapa jiwa iblis kecil masih ingin mengendalikanku. Itu hanya lelucon. Dev berteriak pada Penatuatu, dan kemudian menendang kepala pria itu di depan Penatuatu. Penatuatu awalnya memimpin anak buahnya untuk mengejar Penatua Yu dan yang lainnya, tetapi tiba-tiba terdengar suara Dev. Ketika dia berbalik untuk melihat, bayangan hitam datang ke arahnya. Penatuatu mengulurkan tangan dan meraihnya, hanya untuk menyadari bahwa itu adalah kepala anak buahnya sendiri. Setelah Dev tersenyum menghina pada Penatuatu, sosoknya langsung menghilang. Penatuatu sangat marah. Beberapa jiwa iblis yang dia kembangkan tidak membahayakan Dev. Sebaliknya, Dev menipu dan membunuh anak buahnya sendiri dengan satu tebasan pedang. Nak, aku pasti akan membunuhmu, dan itu pasti. Penatuatu meraung dan mengejar Dev. Ketika murid-murid dari sekte wajah hantu melihat ini, mereka juga mengejarnya. Dev menggunakan langkah pengendalian api dan dengan cepat mengejar Penatua Yu dan yang lainnya. Jika hanya ada Penatua Yu dan yang lainnya, mereka mungkin tidak dapat menghentikan Yarden dan yang lainnya. Anda harus tahu bahwa ada orang dari sekte Liangi juga ada di sana, tetapi jika ahli formasi membuat formasi, Penatua Yu dan yang lainnya tidak akan dapat menghancurkannya. Dev dengan cepat mengejar ke arah Penatua Yu dan yang lainnya. Tetapi ketika Dev menyusul Penatua Yu dan yang lainnya, dia menemukan bahwa Penatua Yu dan yang lainnya semuanya terhalang oleh sungai magma di depan mereka. Melihat magma yang mengalir di depannya, Dev benar-benar bersemangat. Anda harus tahu bahwa magma itu berisi api dari pusat bumi. Dev dapat menyerap api dari magma ini dan memperkuat api inti bumi miliknya. Namun, Dev tidak punya waktu untuk menyerapnya secara perlahan sekarang. Adik laki-laki, apakah kamu baik-baik saja? Melihat Dev menyusul, Lydia bertanya dengan prihatin. Kakak senior, saya baik-baik saja. Dev menggelengkan kepalanya, dan kemudian bertanya, tidak bisakah kita melompati sungai magma ini? Saya tidak bisa. Baru saja seorang murid mencobanya, tapi ditelan oleh api. Api di sungai magma ini terlalu kuat. Kata Penatua Yu kepada Dev. Dev memandangi sungai magma dengan hati-hati. Jika dia punya waktu, dia bisa menyerap semua api di magma, tapi sekarang dia tidak punya waktu. Orang-orang dari sekte wajah hantu sedang mengejar mereka, dan mereka seharusnya akan segera menyusul. Dev dengan ragu-ragu mendekati sungai magma. Ketika tubuh Dev berada di dekat sungai magma, sejumlah besar api tiba-tiba meletus dari sungai magma. Adik laki-laki, hati-hati. Melihat ini, Lydia mengingatkan Dev dengan keras. Namun, nyala api ini tidak akan membahayakan Dev. Bagaimanapun, Dev telah memurnikan api inti bumi. Bahkan jika dia memasuki magma saat ini, dia tidak akan terluka. Dev bisa melewati sungai magma tanpa masalah, tapi bagaimana orang lain bisa melewatinya? Tepat ketika Dev tidak tahu harus berbuat apa, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan kemudian nyala api putih menari-nari di telapak tangannya. Segera setelah itu, Dev perlahan mengarahkan api putih ke sungai magma. Dalam sekejap, magma di sungai magma berhenti mengalir, dan bahkan nyala api pun berhenti berdetak. Ketika semua orang melihat adegan ini, mereka semua memandang Dev dengan kaget. Mereka tidak mengerti bagaimana Dev bisa melakukannya. Cepat lewat, aku tidak bisa menahannya lebih lama. Dev melihat ini dan berkata dengan cepat. Ketika Penatua Yu dan yang lainnya mendengar ini, mereka segera mulai terbang di atas sungai magma. Karena sungai magma dikendalikan oleh Dev, mereka tidak diserang oleh api. Ketika semua orang melewati sungai magma, Dev terengah-engah dan menyingkirkan api es yang sangat dingin. Dahi Dev dipenuhi keringat dingin. Pada saat ini, tidak jauh dari sana, Penatuatu dan orang-orang dari sekte wajah hantu sudah mengejarnya. Adik laki-laki, cepat kemari, cepat kemari. Melihat orang-orang dari sekte wajah hantu datang mengejar mereka, Lydia buru-buru berteriak kepada Dev.
Dev melirik orang-orang dari sekte wajah hantu dan tahu bahwa jika dia pergi saat ini, orang-orang dari sekte wajah hantu pasti akan segera menyusul. Kakak senior, pergilah dulu dan segera hentikan Yarden. Aku akan segera menyusul. Teriak Dev kepada Lydia. Nona, ayo pergi dulu. Lebih berbahaya lagi baginya untuk menyeberangi sungai magma saat ini. Orang-orang dari sekte wajah hantu akan segera datang. Prioritas utama kita adalah mencegah Yarden mendapatkan token api suci. Kita harus menghentikannya. Penatua Yu menarik Lydia dan berkata. Lydia juga tahu bahwa yang harus mereka lakukan sekarang adalah mencegah Yarden mendapatkan token api suci. Lydia tak berdaya, setelah melihat beberapa saat ke arah Dev, dia berbalik ke arah gunung berapi suci dengan air mata berlinang. Kali ini, dia tidak tahu apakah Dev bisa melarikan diri. Lagi pula, ada sungai magma yang menghalangi bagian depan, dan sekte wajah hantu mengejar di belakangnya. Bagaimana Dev bisa melarikan diri? Dan ketika Dev melihat ke arah penatua Tu yang datang dengan marah, dia tahu bahwa dia mencoba melarikan diri kali ini. Saya tidak tahu apakah saya bisa bertarung dengan boneka ini. Dev sedikit mengernyit. Baru saja, Dev menggunakan api es yang sangat dingin untuk langsung membekukan sungai magma, yang memungkinkan penatua Yu dan yang lainnya melewatinya. Bahkan sebelum dia sempat mengambil nafas, penatua Tu memimpin anak buahnya untuk mengejar. Sepertinya dirimu sekarang tidak punya kekuatan untuk bertarung. Kata Raja Iblis Awan Merah. Jika aku mati, kamu juga tidak akan selamat. Berhentilah membuat pernyataan sarkastik. Kamu adalah Raja Iblis dari surga, cepat pikirkan cara. Kata Dev. Bukannya tidak cara, tapi aku khawatir kamu tidak akan setuju. Kata Raja Iblis Awan Merah. Katakan padaku, apa yang bisa kita lakukan? Tanya Dev. Kalau begitu biarkan aku merasukimu dan biarkan aku mengendalikan tubuhmu. Tapi jangan khawatir, aku pasti akan mengontrol auraku dan tidak akan menghancurkan tubuh fisikmu, dan aku akan mengembalikan tubuh fisikmu setelah mengendalikannya. Kita sudah lama bersama, apa kamu masih tidak percaya padaku? Kata Raja Iblis Awan Merah. Tidak masalah, aku bisa menyerahkan tubuhku dan membiarkanmu mengendalikannya. Dev setuju tanpa ragu-ragu. Melihat Dev menyetujuinya dengan cepat, Raja Iblis Awan Merah sedikit terkejut. Nak, apakah kamu benar-benar setuju? Apakah kamu tidak takut aku tidak akan mengembalikan tubuhku kepadamu? Apakah kamu tidak takut aku akan mengambil bermain-main dengan wanitamu? Kau tahu, wanita-wanitamu itu semuanya sangat cantik. Aku belum pernah melihat wanita secantik ini di surga. Saya akan punya cara untuk menghadapi Anda. Tapi saya lebih percaya pada karakter senior, Anda tidak akan melakukan itu. Kata Dev. Oke, tapi jika kamu menyerahkan tubuhmu, kamu juga harus menemukan cara untuk menyembunyikan buku emas surgawi besar itu. Benda itu tergantung di atas kepalaku sepanjang hari. Aku khawatir jika ada gerakan abnormal ketika mengambil alih tubuhmu, aku akan hancur total. Raja Iblis Awan Merah mengingatkan. Buku emas surgawi besar di lautan kesadaran Dev selalu melindungi Dev. Tidak ada jiwa yang dapat mengendalikan tubuh Dev melalui lautan kesadaran Dev. Jangan khawatir, cepat lakukan. Desak Dev. Kemudian kesadaran Dev menyebar, dan sesosok tubuh muncul di lautan kesadaran. Dev berinisiatif menyerahkan tubuh fisiknya dan memasukkan jiwanya ke dalam lautan kesadaran. Melihat ini, Raja Iblis Awan Merah langsung mengendalikan tubuh Dev. Hahaha. Saat dia mengambil alih tubuh Dev, Raja Iblis Awan Merah tertawa terbahak-bahak. Dia sudah tidak bisa menghitung sudah berapa tahun dia tidak muncul di dunia ini dalam keadaan fisik yang nyata. Sambil tertawa, dunia langsung menjadi sangat gelap. Semua pakaian di tubuh Dev menghilang seketika, kulitnya mulai menjadi gelap, dan garis-garis merah muncul di kulit Dev. Energi iblis hitam tak berujung melonjak ke seluruh tubuh Dev dengan kekuatan yang menakutkan. Dan di antara alis Dev, mata yang bersinar dengan cahaya menyeramkan tiba-tiba muncul. Perubahan mendadak ini menyebabkan Penatua Tu, yang awalnya mengejar, langsung berhenti. Apa yang terjadi? Mengapa orang ini memiliki energi iblis yang begitu menakutkan? Penatua Tu menatap Dev dengan keterkejutan di matanya.
Apalagi saat mereka melihat mata di antara alis Dev, seluruh tubuhnya terasa gemetar. Senior, Anda terlalu berlebihan. Kamu telah menghancurkan semua pakaianku. Bagaimana aku bisa bertemu seseorang untuk sementara waktu? Rasanya kamu bisa mengalahkan orang-orang ini. Jangan meledak terlalu kuat. Aku khawatir tubuhku tidak akan mampu menanggung ledakannya. Dev buru-buru mengingatkan Raja Iblis Awan Merah di lautan kesadaran. Raja Iblis Awan Merah ini seharusnya sudah lama tidak bahagia, melupakan segalanya, dan membiarkan dirinya meledakkan aura sepenuhnya. Tubuh fisik Dev tidak akan tahan. Untungnya, tubuh fisik Dev telah ditempa berkali-kali dan masih dapat menahannya. Kalau tidak, ledakan energi iblis tadi akan menyebabkan tubuh fisik meledak. Nak, kamu benar-benar mengecewakan. Aku akhirnya ingin menggunakan keahlianku, tapi kamu menghentikanku. Raja Iblis Awan Merah berkata dengan sangat tidak senang. Senior, berhentilah membuat masalah. Jika tubuh fisikku hancur, membangunnya kembali itu terlalu sulit. Jika aku tidak dapat membangun kembali tubuh fisikku, di mana aku bisa menemukan tubuh tampan seperti milikku? Dev buru-buru berkata dengan nada memohon. Hahaha, jangan khawatir, aku terukur. Setelah Raja Iblis Awan Merah mengatakan itu, dia bergegas menuju murid sekte wajah hantu dengan pedang pembunuh naga di tangan. Dasar bajingan kecil, aku ambil nyawamu. Dev meraung dan bergegas maju. Penatua Tu tercengang. Bukankah seharusnya Dev melarikan diri? Beraninya dia melancarkan serangan dan bergegas menyerang? Ketika Dev bergegas maju tanpa rasa takut, Penatua Tu mengerutkan kening dan berkata, sial. Anak ini sebenarnya dirasuki oleh jiwa iblis. Tetapi itu energi iblis yang begitu menakutkan, tidak seperti jiwa iblis yang saya lepaskan. Tidak heran jiwa iblis saya tidak bisa menyakitinya sama sekali. Ternyata ada jiwa iblis yang sangat kuat di tubuhnya. Wajah Penatua Tu sedikit berubah. Dia akhirnya tahu mengapa Dev tiba-tiba menjadi penuh dengan energi iblis. Dan seluruh tubuhnya tampak berubah. Hentikan dia, hentikan dia. Teriak Penatua Tu. Tanpa memahami situasi Dev saat ini, Penatua Tu hanya bisa membiarkan murid-murid sekte wajah hantunya mengujinya. Melihat murid-murid sekte wajah hantu yang bergegas mendekat, Dev tidak takut saat ini, tetapi sebenarnya sangat bersemangat. Dia tidak tahu apa yang saya teriakkan di mulutnya. Dan murid-murid sekte wajah hantu itu mengerahkan energi iblis mereka satu persatu dan menggunakan berbagai cara untuk mendatangi Dev. Mata Dev dipenuhi dengan energi iblis hitam, dan pedang pembunuh naga di tangannya juga berdengung. Kemudian Dev mengangkat pedang pembunuh naga miliknya, dan aliran energi pedang tajam menyembur keluar, langsung ke langit. Dev penuh semangat juang, dan cahaya pedang sangat kuat dengan berkah energi iblis. Dengan serangan pedang ini, warna langit dan bumi berubah, bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Lebih dari selusin murid sekte wajah hantu langsung musnah, dan bahkan sampahnya tidak lagi terlihat. Hahaha, menyenangkan sekali, seru Raja Iblis Awan Merah. Hahaha, menyenangkan sekali. Dev berkata dengan ekspresi pahit di wajahnya, senior, tolong carikan beberapa pakaian dan dikenakan. Terlalu tidak senonoh untuk telanjang dengan pentunganku yang bergelantungan. Raja Iblis Awan Merah menunduk dan tidak bisa menahan senyumnya. Segera setelah Raja Iblis Awan Merah mengulurkan tangannya, seorang murid dari sekte wajah hantu ditangkap dan pakaiannya dirobek dengan tarikan biasa. Melihat pemandangan ini, banyak murid dari sekte wajah hantu dan Penatua Tu semuanya terkejut. Mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Dev, mengapa murid itu dilepas pakaiannya. Semua orang tanpa sadar mengencangkan kaki mereka. Dev mengenakan pakaiannya, bertepuk tangan, dan mengirim murid sekte wajah hantu untuk menemui Raja Neraka. Tidak masalah sekarang, aku ingin bersenang-senang. Setelah mengenakan pakaiannya, Dev mengangkat pedang pembunuh naganya lagi dan menjatuhkan pedangnya. Boom! Maju. Dengan Dev sebagai pusatnya, retakan besar tiba-tiba muncul di langit, dan di celah besar itu, pusaran air gelap muncul satu demi satu. Pedang ini benar-benar merobek kehampaan, memperlihatkan dunia lain. Garis aura abu-abu muncul dari pusaran air gelap. Semua aura abu-abu ini diserap oleh pedang pembunuh naga, menyebabkan pedang pembunuh naga bersinar dengan aura.
Pada saat yang sama, di sekitar gunung berapi suci tampak seperti berada di ujung dunia, dan bahkan sungai magma di sampingnya pun mendidih. Menghadapi pedang yang menakutkan, semua murid sekte wajah hantu tercengang, dan bahkan ekspresi Penatua Tu berubah drastis. Sulit baginya untuk membayangkan bahwa kekuatan pedang ini dapat dilepaskan oleh seorang biksu muda di alam kesengsaraan transendensi tingkat keempat. Terutama ketika kekosongan terkoyak, lalu terdapat aura yang keluar dari dunia lain. Dan aura semacam ini juga diserap oleh pedang pembunuh naga. Semuanya tahu bahwa tidak semua aura di ribuan dunia akan cocok untuk dibudidayakan oleh para biksu di dunia surga dan manusia. Jika seseorang menghirup aura yang tidak sesuai untuk budidayanya, tidak hanya tidak bermanfaat, tetapi juga akan menyebabkan kerusakan permanen pada tubuh. Tapi sekarang Dev tampaknya tidak khawatir sama sekali, menggunakan pedang pembunuh naga dengan putus asa untuk menyerap aura abu-abu. Segera, setelah pedang pembunuh naga menyerap auranya, cahaya pedang itu runtuh. Cahaya pedang yang meletus kali ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Rasanya seperti aura kematian yang tak bernyawa. Menghadapi pedang Dev, banyak murid dari sekte wajah hantu mulai melawan satu demi satu. Serangkaian mantra ditembakkan, dan energi hitam yang tak ada habisnya membentuk perisai di depan semua orang. Dan beberapa orang memilih melarikan diri untuk menyelamatkan nyawa, namun, cahaya pedang itu jatuh seperti sabit kematian. Perisai energi hitam itu rapuh seperti kaca. Di bawah tebasan cahaya pedang ini langsung hancur. Murid dari sekte wajah hantu berteriak kesakitan, tubuh mereka terkoyak, dan mereka mengeluarkan bau darah yang menyengat. Satu demi satu, tubuh para murid sekte wajah hantu terpotong menjadi dua bagian, sementara yang lain berubah menjadi genangan lumpur. Beberapa di antaranya separuh kepalanya terpotong oleh cahaya pedang. Situasi di tempat kejadian seperti api penyucian, sangat kejam. Pedang ini menyebabkan lebih dari 20 murid sekte wajah hantu kehilangan akal. Ada juga yang cukup beruntung bisa lolos. Melihat pemandangan di depan mereka, mereka tiba-tiba muntah. Penatua Tu berada dalam kebingungan. Apakah ini lelucon? Meskipun murid-murid sekte wajah hantu ini tidak kuat, mereka semua adalah biksu di alam kesengsaraan transendensi. Kenapa mereka dibunuh seperti semut oleh pedang ini? Penatua Tu akhirnya mengerti bahwa aliansi penyegelan iblis tidak bodoh. Mereka rela menawarkan persembahan 100 tahun untuk bisa membunuh Dev, yang membuktikan bahwa Dev benar-benar sepadan dengan harganya. Hebat sekali, aku ingin memainkan yang lain juga. Dev menyingkirkan pedang pembunuh naga, dan kemudian 5 warna api pamungkas menyala di sekujur tubuhnya. 5 jenis api pamungkas melompat ke dalam kehampaan. Ketika Penatua Tu melihat pemandangan ini, dia sangat terkejut lagi. Dev, biksu tingkat 4 di alam kesengsaraan transendensi, sebenarnya memiliki 5 jenis api pamungkas? Bukankah ini terlalu keterlaluan? Bersambung ke episode 377. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.